Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan bukti evolusi manusia zaman Nabi Adam hingga sekarang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Siti Fatimah Az-Zahra, Silva Zakiyah, Aflah Afina Nurdin, Salma Tajki Mulkiyah, dan saya sendiri Muhammad Farid Maksum. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Evolusi secara umum berasal dari kata evolution, yang artinya perubahan pada suatu bentuk ke bentuk lainnya. Sedangkan evolusi secara khusus dimaksudkan untuk menjelaskan kata evolusi dalam ilmu biologi. Evolusi makhluk hidup merupakan perubahan pada makhluk hidup dengan seiring berjalannya waktu. Definisi evolusi memiliki dimensi yang sangat luas, sehingga memerlukan pengetahuan seperti biologi, genetika, antropologi biologis, antropologi kultural, biokimia, fisika, anatomi, zoologi, dan botani. Bagaimana teori evolusi manusia? Yang pertama, teori Darwin. Teori ini dipopulerkan oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1859. Charles Darwin berpendapat bahwa setiap makhluk hidup akan melakukan adaptasi dan melewati seleksi alam. Makhluk hidup yang memiliki kecocokan dengan lingkungan akan lebih mampu bertahan hidup. Berdasarkan hipotesis ini, Charles Darwin meyakini bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama, yakni makhluk bersel satu yang terus berkembang dan mengalami modifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kedua, teori ahli paleontologi. Teori ini membagi perkembangan evolusi manusia menjadi 4 tingkatan, yaitu pramanusia, manusia kera, manusia purba, dan manusia modern. Hal ini disimpulkan setelah meneliti fosil yang ditemukan di beberapa tempat. Awal mula munculnya ide bahwa manusia berasal dari kera adalah pendapat Thomas Huxley, seorang pendukung teori Darwin. Namun, proses evolusi yang telah terjadi tidak diketahui secara pasti dan masih terjadi ketidaksepakatan dari para ahli. Apakah teori tersebut dapat dibenarkan? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai evolusi penciptaan Adam alaihi salam. Salah satunya dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan 28. Di sana dijelaskan bahwa penciptaan manusia yaitu Adam berasal dari tanah liat yang kering yang diberi bentuk. Nah, ayat tersebut sinkron dengan penemuan penelitian bahwa unsur-unsur yang terdapat pada tubuh manusia juga terdapat di dalam tanah, yaitu sebagai berikut. Jika kandungan itu diurai ke dalam unsur-unsur dasarnya, maka akan didapatkan bahwa tubuh manusia terdiri atas unsur-unsur kimia. Unsur-unsur tersebut tidak berbeda dengan unsur-unsur pada tanah, maka sesuai juga dengan Quran Surat Al-Mu'min ayat 12 bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Nah, terus gimana sih buat postur tubuh Nabi Adam dalam hadis sahih dari Yahya bin Ja'far? Allah menciptakan Adam menurut rupanya, tinggi badan 60 hasta. Kemudian setelah menciptakan, Allah berfirman, "Pergilah dan ucapkan salam kepada para malaikat dan dengarkan tahiyat penghormatan mereka kepadamu. Sesungguhnya itu adalah tahiyat penghormatanmu dan tahiyat penghormatan anak cucumu." Kemudian Adam memberikan salam, "Assalamualaikum," dan dijawab dengan "Assalamualaikum warahmatullah." Setiap orang yang masuk surga menyerupai Adam dan postur tubuh manusia terus menyusut sehingga sekarang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini seolah menguatkan bukti penciptaan manusia sebagai makhluk khas meski postur terus mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dalam surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dalam pembahasan ayat ini, Quraisy Shihab menerangkan bahwa mayoritas ulama memahami kata nafsin wahidah berarti Adam, sehingga kata zaujaha yang secara bahasa bermakna pasangannya diartikan sebagai Hawa. Pada ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia berawal dari satu pasangan, dan akan lahir sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak setiap zamannya. Dan pada ayat ini juga dijelaskan bahwa dari pasangan tersebut Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Berdasarkan ilmu hayati, laki-laki mempunyai kromosom kelamin XY dan perempuan mempunyai kromosom kelamin XX. Dan dari sudut pandang ilmu biologi, ini tidaklah bertentangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.